Halo sobat-sobat, apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Salam sehat, tetap semangat, salam damai. Kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-20. Tema yang ingin saya bagikan adalah moderasi beragama dan pemahaman radikalisme, suatu tinjauan etis teologis Kristen. Bagian yang ketiga. Ketika kita berbicara bagaimana moderasi beragama, kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal teknis, tetapi yang harus kita garap adalah persoalan paradigma. Karena moderasi beragama dan persoalan paradigma itulah yang sangat menentukan. Paradigma artinya persepsi, asumsi-asumsi, pola pikir, kerangka pandang, dan prapaham atau presuposisi teologis atas sesuatu yang kita lihat, kita alami, kita bayangkan. Objek yang kita lihat, kita alami, kita pahami. Oleh sebab itu paradigma penting karena ini menjadi cara seseorang mempersepsikan, memahami dan menafsirkan tentang realitasnya, tentang dunia, tentang sekelilingnya, sekitarnya, bahkan juga tentang the ultimate reality, tentang yang maha kuasa. Bagaimana dia yang menciptakan kita mau kita definisikan. Maka kemampuan mendefinisikan siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan adalah sesungguhnya sebuah paradigma. Maka sikap dan perilaku kita datangnya dari paradigma kita. Itulah sebabnya penting sekali kita membahas paradigma ketika kita berbicara tentang moderasi beragama. Coba kita lihat dari 3 gambar ini. Laki-laki ini sedang menghadap ke depan atau ke samping. Yang di tengah ini gambar apa? Gadis cantik atau seorang nenek tua? Wanita ini menghadap ke depan atau ke samping? Maka paradigma cara kita mempersepsikan, cara kita memahami akan menentukan perilaku kita. Dan kadang-kadang kita mengabsolutkan tentang persepsi kita, tentang pandangan kita, tentang cara kita memahami. Maka sebetulnya paradigma kebenaran adalah bagaimana persepsi, asumsi, pola pikir, presuposisi teologis kita, kerangka pandang kita, prapaham kita tentang kebenaran itu. Dan bagaimana konteksnya sehingga kita berbicara dan berkata serta mendefinisikan sesuatu yang kita sedang pahami, persepsikan itu adalah kebenaran. Yang benar 4 atau 3? 4 balok atau 3 balok? Yang benar 6 atau 9? 3 dan 4, 6 dan 9 adalah paradigma, persepsi, konteks interpretatif. Ia adalah kebenaran dari konteksnya, dari cara dia melihat, dari sudut pandang dia memahami. Maka ketika orang akhirnya berantem, bahkan saling membunuh,
supaya orang lain berbicara tentang kebenaran seperti yang ia pahami. Maka sesungguhnya kita gagal memahami apa itu paradigma. 6, 9, 4 dan 3 adalah kebenaran. Tetapi yang otentik itu adalah bidang itu sendiri, angka itu sendiri. Yang mungkin berbeda dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang, dan sebagainya. Maka ketika kita mendefinisikan tentang Tuhan, dan kita berkelahi, bahkan kita saling membunuh atas nama Allah, atas nama kebenaran. Apa yang kita bela? Bukan kebenaran otentik itu, tetapi yang sedang kita perjuangkan dan absolutkan adalah paradigma kita, cara persepsi kita, cara memandang kita. 6 dan 9, keduanya adalah kebenaran dari paradigma yang berbeda. Begitu juga paradigma bagi kita ketika kita beragama secara fanatis, radikal, secara sempit, legalistik. Paradigma yang dipakai adalah paradigma kompartmental. Paradigma kompartmental adalah paradigma yang ada bilik yang tegas antara gereja dan dunia, antara yang suci dan yang kafir, antara orang Kristen dan non-Kristen. Ada batas yang begitu tegas sehingga mudah melihat mana yang putih, mana yang hitam, mana yang suci, mana yang najis. Ketika kita berkata saya suci, yang lain jelas najis dan kafir. Ketika kita berbicara bahwa kita adalah orang yang paling benar, yang lain salah. Karena paradigmanya adalah paradigma kompartmental. Moderasi beragama berarti kita tidak memilih paradigma yang kompartmental, tetapi memakai paradigma yang dimensional. Kita tidak bisa dengan tegas yang membedakan yang hitam dan yang putih. Hanya dari kuadran suci dan sekuler. Dari paradigma yang dimensional ini kita akan mendapatkan 4 dimensi. Mungkin kita berada di gereja, mungkin kita berada di rumah ibadah yang suci, mungkin kita rajin memahami teks-teks suci, membaca kitab suci kita. Kita rajin melakukan segala devosi-devosi keagamaan kita. Dan itu membangun humanitas kita, membangun cinta kasih dalam hati kita, membangun kualitas kemanusiaan kita, bahkan menyambut sahabat-sahabat lain sebagai makhluk yang Allah ciptakan segambar dengan Sang Pencipta. Imago Dei, sesuai dengan fitrah Sang Pencipta itu sendiri. Maka kita berada di tempat yang suci, kita memakai simbol-simbol kesucian dan memang dimensinya suci. Menyatakan cinta kasih ilahi dalam kehidupan kita, membangun humanitas kemanusiaan kita, membangun persaudaraan kita, membangun keselamatan untuk semua umat manusia. Tetapi ketika kita berada di tempat yang suci itu, kita memakai simbol-simbol kesucian, kita dekat dengan kitab suci kita, kita rajin melakukan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Tetapi kita mencari ayat-ayat yang bisa menjatuhkan orang lain, yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa membunuh orang lain. Bahkan di tempat yang kita anggap suci justru terjadi korupsi, terjadi penindasan, terjadi pembunuhan dan sebagainya.
maka kita memang betul berada di tempat yang suci, tapi dimensinya adalah sekuler. Jadi yang harus kita lihat bukan di tempat kuadrannya ini, tetapi dimensinya. Ada juga orang yang kita anggap bekerja di bidang sekuler, mungkin sebagai hakim, mungkin sebagai polisi, mungkin sebagai tentara, mungkin sebagai aktivis LSM, mungkin sebagai guru, mungkin sebagai pegawai negeri, mungkin sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika dia seorang hakim di dunia yang sekuler ini, dia memutuskan membela kebenaran demi keadilan tanpa rasa takut, tidak memilih pandang bulu untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Maka sekalipun dia di dunia sekuler, dimensinya adalah suci. Karena memberikan kontribusi pembangunan harkat dan martabat manusia, membangun cinta kasih, menegakkan kebenaran, menghadirkan kehendak Allah dalam kehidupan manusia, mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan manusia. Ketika dia seorang aktivis LSM, dia memperjuangkan hak-hak hidup masyarakat, dia memperjuangkan hak kebebasan politik seseorang, dia memperjuangkan hak tanah rakyat dan sebagainya. Bahkan dia mati karena tindakan-tindakannya itu. Maka walaupun dia di dunia sekuler, dimensinya adalah suci. Dia membela kebenaran, membela keadilan, memperjuangkan harkat dan martabat manusia, supaya keadilan dan kebenaran hak asasi manusia nyata dalam kehidupan manusia. Ya sekuler, tetapi dimensinya suci. Nah, sudah di dunia sekuler, jika ia seorang hakim, pakai prinsip KUHP, kasih uang habis perkara. Berapa banyak hakim kita yang ditangkap, berapa banyak hakim kita yang menjual kebenaran. Maka ia di dunia yang sekuler dan dimensinya sekuler. So, yang terpenting bukan kita berada pada simbol yang mana. Yang terpenting adalah dimensinya. Oleh sebab itu, baik kita bekerja di bidang keagamaan maupun non-keagamaan, kita biasa berjumpa dengan kesucian-kesucian yang kita hadapi atau yang kita anggap sekuler, yang terpenting adalah dimensinya. Oleh sebab itu, yang di dalam tanda kutip itulah yang harus kita perjuangkan. Maka perubahan paradigma terjadi melalui pemutusan dengan hambatan atau tarikan-tarikan masa lalu. Harus berani kita mencari kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran-kebenaran yang baru, yang otentik. Jika kita ingin perubahan, berarti pertama kita harus merubah paradigma kita. Demikian kata Thomas Kuhn. Dulu kita percaya akan kebenaran, kalau makan harus mengunyah 32 kali. Dan itu kita lakukan terus sampai saat ini. Berarti kita tidak melakukan perubahan paradigmatik. Ternyata ada enzim yang mampu menghancurkan makanan sekeras apapun. Maka teori mengunyah 32 kali gugur dan lahirlah teori yang baru. Kan begitu prapaham. Dalam bidang keagamaan pun kita harus berani menempatkan, mempelajari kembali teks-teks suci itu dalam konteksnya. Lalu kita melihat paradigma yang ada di dalam teks-teks suci itu dan mencoba memahami kembali. Itulah sebabnya hampir semua terobosan penting dalam ilmu pengetahuan diawali dengan melepaskan diri dari tradisi atau cara berpikir yang kuno atau paradigma yang lama dan siap mengganti.
dengan paradigma yang baru. Kita harus berani melakukan itu untuk mencari kebenaran-kebenaran baru. Sulitkah merubah paradigma kita? Oh ya, jelas. Karena terbentuknya paradigma kita tergantung pada berapa intensnya kita berdialog, berjumpa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita belajar tentang teologi-teologi yang ada di sekitar kita. Teologi religionum yang ada juga di agama-agama lain. Semakin dia mau belajar, semakin dia merubah paradigma yang kompartmental ke dimensional. Kita berjumpa dengan ideologi-ideologi yang hidup, kita menilai ideologi-ideologi tersebut. Kita berjumpa dengan dunia politik, kita berjumpa dengan budaya kita berjumpa dengan antropologi, kita berjumpa dengan konteks sosial kita, ekonomi kita, berdialog dengan ilmu pengetahuan dan biologi yang berkembang pesat. Dulu kita percaya ketika kita menikah, kita mendapat anak, itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana ketika tidak mendapatkan? Lalu kita berkata itu kutukan Tuhan. Padahal Tuhan juga memberikan kepandaian kepada manusia. Mungkin sel spermanya bagus, sel telurnya bagus. Tapi ketika pembuahan zigotnya tidak masuk ke rahim karena filantupnya rusak. Maka ilmu pengetahuan dan biologi itu menciptakan inseminasi buatan bayi tabung. Sehingga tidak melalui cara yang normal. Dia langsung dimasukkan ke rahim. Anugerah Tuhan atau bukan? Suci atau sekuler? Nah, maka moderasi beragama juga adalah keberanian kita mendialogkan paradigma kita dengan realitas sekitar kita. Dengan demikian, kita akan bisa memahami objek yang otentik itu secara tepat, secara benar. Sampai jumpa di bagian lain. Salam kemanusiaan, hidup Indonesia.